Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianingsih ingin menjelaskan landasan asas-asas pendidikan dan penerapannya sehubungan dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Pengertian landasan pendidikan adalah salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Macam-macam landasan pendidikan yaitu 1. Landasan tauhid, 2. Landasan hukum, 3. Landasan filosofi. Beberapa aliran filsafat ilmu yaitu ada 5. 1. Idealisme, 2. perensialisme, 3. esensialisme, 4. pragmatisme, 5. rekonstruksionisme. Landasan kultural yaitu merupakan kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun informal. Landasan sosiologis. Sosiologis yaitu pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari di sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, yang kedua hubungan kemanusiaan di sekolah, yang ketiga pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, dan yang keempat adalah sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain dalam komunitasnya. Landasan psikologis yaitu pada umumnya landasan ini adalah pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Lanjut, landasan ilmiah dan teknologi yaitu kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini yang sudah kita lakukan yaitu dengan melakukan teknologi menggunakan internet, karena pada dasarnya sekarang kita membutuhkan untuk pelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidik. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Khusus untuk pendidikan di Indonesia terdapat 3 asas, yaitu yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Penerapan asas-asas pendidikan yaitu penerapan asas Tuturi Handayani, yaitu 1. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Lalu kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminati agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidang yang diinginkan. Ketiga, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri. Di antara berbagai azas 3 buah azas tersebut
yaitu sebagai berikut, yaitu azas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan azas kemandirian dalam belajar. Permasalahan yang dihadapi dalam azas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran terdapat beberapa masalah, yaitu masalah pendekatan komunikasi oleh guru, masalah peranan pendidik, masalah tujuan belajar. Kedua, yaitu pengembangan penerapan asas pendidikan. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan asas-asas pendidikan, maka perlu diadakannya upaya pengembangan penerapan asas-asas pendidikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengembangkan komunikasi dua arah, menggeser peranan pendidik ketika mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, dan learning to live together and learning to be. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.